Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Ma'am Widya. My name is Marsala Putri Indasari. I would like to present about reference and inference. Let me present using two languages, English and Indonesian. Okay, reference. Reference is an act in which a speaker or writer uses linguistic forms to enable a listener or reader to identify something. Reference is clearly tied to the speaker's goals and beliefs in the use of language. Jadi referensi adalah tindakan di mana pembicara menggunakan bentuk-bentuk linguistik untuk mengidentifikasi atau menunjukkan sesuatu. Nah, referensi ini sangat berkaitan dengan tujuan dan keyakinan si pembicara dalam penggunaan bahasanya. Nah, linguistic forms is the referring expressions. Jadi bentuk-bentuk linguistik di sini mengacu kepada ekspresi. Referring expressions is a piece of language that is used as if it is linked to something outside language, some living or dead entity or concept or group of entities or concepts. Jadi referring expressions ini adalah bagian bahasa yang digunakan untuk mengaitkan sesuatu dengan sesuatu di luar bahasa, seperti entitas hidup atau mati atau suatu konsep. Nah, biasanya sifatnya adalah objeknya, atau sesuatu yang bisa kita asosiasikan di luar bahasa, yang bisa kita bayangkan, yang kita juga sudah tahu konsepnya dan sudah tahu wujudnya. Dan yang termasuk ke dalam referring expressions ini ada 4, diantaranya adalah proper nouns, definite nouns, indefinite nouns, and pronouns. I will give you the examples of each of these nouns in the next slide. Nah, seperti yang kita tahu, proper nouns ini adalah kata benda yang tepat atau spesifik. Maka jika saya beri di contoh gambar tersebut ada gambar perempuan dan kita tahu itu siapa, maka itulah proper nouns-nya, Michelle Obama. Dan in the second picture ada gambar sebuah kota yang kita tahu pasti di mana kotanya, apa namanya, maka itulah proper nouns-nya, yaitu New York. And the second nouns is definite nouns. Definite nouns ini adalah kata benda yang pasti atau kata benda yang dalam bahasa Inggris selalu diawali dengan artikel dan digunakan saat si pembicaranya yakin bahwa si pendengar atau mitra tuturnya sudah mengetahui kata benda yang dimaksud. Nah, contoh pertama ada gambar President USA yang kalau kita sebut Donald Trump is a proper nouns, tapi definite nouns ini lebih luas lagi dari proper nouns, dia adalah President of USA. Jadi, definite nouns-nya adalah the President of USA. Nah, di gambar kedua ada gambar sebuah jalan yang kita nggak tahu pasti di mana tempatnya, di mana nama jalannya, dan di mana lokasinya, maka kita sebut dengan the street. The street adalah definite nouns-nya. Nah, yang ketiga ada indefinite nouns. Indefinite nouns ini adalah kata benda yang tidak terbatas, yang lebih luas, yang lebih general atau umum. Di situ ada gambar laki-laki, yang dalam bahasa Inggris kita sering sebut dengan a man. Maka a man adalah indefinite nouns-nya. Kalau misalkan kita sebut namanya, itu adalah proper nouns-nya. Terus di situ ada gambar sebuah pantai yang kalau kita sebut the beach, itu adalah definite nouns, tapi karena ini lebih general dan lebih umum, ungkapannya, maka a beautiful place adalah indefinite nouns. Dan the last one is pronouns atau kata ganti. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Inggris ada kata ganti he, him untuk laki-laki, she, her untuk perempuan, dan it untuk benda. In the next slide, I will explain about inference. Okay. Inference. If reference is done by and depends on speaker's goal, inference is listener's task to discover the relationship between expressed entities with the words. Listeners make inference about what is said in order to arrive at an interpretation of the speaker's intended meaning. Jadi, jika referensi adalah fokus dilakukan dan bergantung pada tujuan si pembicara atau speakers, berbeda dengan inferensi yang fokusnya adalah si pendengar. Tugas pendengar atau tugas si mitra tutur untuk menemukan hubungan antara entitas yang diekspresikan dengan kata-katanya si pembicara tersebut. Nah, pendengar ini juga bertugas untuk membuat
pendengar ini juga bertugas untuk membuat kesimpulan tentang apa yang dikatakan si pembicara untuk sampai pada interpretasi makna yang dimaksudkan si pembicara ini. In the scope of reference and inference, several aspects are identified. Those are: the first one is referential and attributive use, the second one is name and referent, the third one is the role of context, and the last one is anaphoric reference. Jadi dalam scope reference dan inference ini terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama adalah referential dan attributive use, penggunaan atributif. Yang kedua adalah nama dan referensi. Yang ketiga adalah peran konteks. Dan yang keempat adalah referensi anaforik. I will explain of each of these aspects in the next slide. Referential and attributive use is the concept of referring something doesn't always match with the physical image or entity. The certainty of existence also matters when someone referring, since the act of referring also being directed towards something non-exist. Jadi, referensial dan atributif, penggunaan atributif ini adalah suatu konsep yang merujuk kepada sesuatu yang tidak selalu sesuai dengan entitas atau gambar fisiknya. Dan tidak semua referring expressions memiliki referen fisik yang dapat diidentifikasi. I gave you 3 examples here. The first one is there's a man waiting for you. The second one is he wants to marry a woman with lots of money. And the third one is we'd love to find a 9-foot tall basketball player. Nah, kata dalam 3 kalimat tersebut disebut dengan penggunaan atributif karena dapat diganti dengan siapapun atau deskripsi apapun untuk menggambarkan entitas atau wujud yang belum kita ketahui atau tidak kita ketahui. Nah, sedangkan ungkapan man, woman, and 9-foot tall basketball player disebut dengan penggunaan referensial. Dalam hal ini, frasa-frasa kata benda belum tentu dapat mengidentifikasi entitas yang ada secara fisik, seperti contoh nomor 1, there's a man waiting for you. Kita belum tahu bahwa secara fisik bagaimana a man-nya ini, bagaimana identifikasi wujud si a man-nya ini. Tetapi juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan entitas-entitas yang diasumsikan ada, tetapi kita belum tahu siapa jelasnya. Seperti ada di contoh nomor 2, he wants to marry a woman with lots of money. Nah, penggunaan referensial dan attributive use ini biasanya penutur itu mengajak kita untuk berasumsi bahwa kita dapat mengidentifikasi apa yang sedang dibicarakan bahkan ketika entitas atau individu yang dideskripsikan tidak ada. Jadi, penggunaan referensial attributive use ini adalah untuk mengidentifikasi apa yang dibicarakan ketika entitas atau individu yang dideskripsikan itu belum atau tidak ada, atau belum kita ketahui. And the next one is name and referent. The version of the reference being presented here is one in which there is a basic intention to identify and a recognition of intention, collaboration, and work. Nah, nama dan referensi ini adalah proses kolaborasi antara maksud atau tujuan untuk mengidentifikasi dan pengakuan terhadap tujuan tersebut. Nah, maksudnya ini adalah proses ini tidak hanya bekerja pada si speaker dan si listeners-nya saja, tetapi proses ini juga bekerja dan memiliki kaitan dengan semua anggota suatu komunitas tersebut yang menggunakan bahasa dan memiliki budaya yang sama. I gave you one examples here. This is conversations between A and B. A said that, "Can I borrow your Shakespeare?" B answered with, "Yeah, it's over there on the table." Dalam konteks kalimat tersebut, referen yang dimaksudkan dan inferen yang disimpulkan bukan mengacu kepada seseorang, tetapi kepada sebuah buku. Kita tahu itu sebuah buku dari pronoun yang digunakan be, it's over there on the table. It's itu menunjukkan bahwa itu sebuah benda mati, yaitu buku. Dan Shakespeare yang dimaksud adalah buku Shakespeare tersebut, bukan orangnya. Yang ketiga adalah the role of context.
The role of context is our ability to identify intended reference has actually depended on more than our understanding of the referring expressions. Jadi, peran konteks ini adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi reference yang sebenarnya bergantung lebih kepada pemahaman kita tentang referring expressions tersebut. Nah, I gave you the examples here. Yang pertama ada the cheese sandwich is made with white bread. Yang kedua adalah the cheese sandwich left without paying. Secara jelas, konteks membatasi interpretasi atau gagasan tersendiri yang mungkin bisa kita berikan pada kata the cheese sandwich tersebut. While the phrase the cheese sandwich stays the same, the different context in that examples lead to a different type of interpretation in each case. Jadi, walaupun punya frasa yang sama, tapi konteks ini membatasi kita untuk membuat interpretasi di luar dari konteksnya. Jadi, dalam dua kalimat ini memiliki interpretasi yang berbeda dan konteks yang berbeda. Nah, di contoh pertama, kalimat pertama ini, the cheese sandwich ini mengacu kepada food atau makanan. Kita tahu itu dari fokus kalimatnya is made with white bread, maka cheese sandwich ini terbuat dari roti yang putih. Maka a cheese sandwich adalah makanan, fokusnya ke makanan food. Nah, di contoh kedua, mengacu kepada person atau orang. Kita tahu ini dari kalimatnya dan konteksnya juga, di mana the cheese sandwich left without paying. Maka dari itu, konteks berfungsi untuk membatasi interpretasi atau gagasan yang mungkin bisa kita berikan pada suatu kata-kata di luar dari kalimatnya tersebut, dari konteksnya tersebut. Jadi membatasi konteks. And the last one is anaphoric reference. In English, initial reference is often indefinite. The definite noun phrases and the pronouns generally known as anaphoric reference. Nah, referensi anaforik atau anafora merupakan proses untuk terus mengidentifikasi dengan tepat entitas yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh antecedennya. I gave you 3 examples here. So the first one is, in the film, a man and a woman were trying to wash a cat. The man was holding the cat while the woman poured water on it. He said something to her and they started laughing. In this sentence, di kalimat ini, a man and a woman is the reference. Jadi, dalam kalimat ini, a man and a woman itu adalah reference. A man and a woman disebut dengan reference. Sedangkan, reference ini kita sebut dengan antecedent. Nah, sedangkan the next link backing references are called as anaphoric reference. Yang dimaksudkan adalah he, her, they, ini adalah anaphoric reference. Gitu. Jadi a man and a woman kita sebut dengan reference, sedangkan yang he, her, and they kita sebut dengan anaphoric reference. Nah, there is also different pattern of sentence when the anaphoric reference comes first and the initial reference comes later. Nah, ada bentuk berbeda di mana kalimatnya anaphoric reference-nya muncul lebih awal dan initial reference-nya muncul belakangan. Kalau di contoh yang pertama kan anaphoric reference-nya muncul di belakang dan initial reference-nya muncul di depan. Nah, ini kebalikannya. Ada di contoh nomor 2 yaitu I turned the corner and almost stepped on it. There was a large snake in the middle of the path. Di mana anaphoric reference-nya adalah it dan initial reference-nya adalah large snake. Nah, bentuk ini di mana anaphoric reference-nya muncul di awal dan initial reference-nya muncul di akhir disebut dengan katafora. Jadi kebalikannya dari contoh nomor 1 tadi. Nah, selain dua tersebut, terdapat juga bentuk zero anafora di mana suatu ungkapan tersebut tidak mengandung reference. Contohnya ada di nomor 3 yaitu peel the onion and slice it, drop the slices into drop oil, cook for 3 minutes. Kata cook for 3 minutes menunjukkan ini adalah zero anafora karena
Zero anaphora itu dapat membuat ekspektasi di mana si pendengar atau mitra tutur dapat menginterpretasikan apa yang dibicarakan si pembicara. Nah, cook for 3 minutes ini kita tahu bahwa yang dimasak ini adalah the slices of the onion. Jadi, tanpa perlu menuliskan slices of the onion, kita sudah tahu bahwa yang harus dimasak adalah potongan-potongan onion tersebut. Seperti itu. The reference is George Hill, buku Pragmatics. That's all from me about reference and inference. Mohon maaf kalau penjelasannya masih kelibet-libet, dan mohon maaf kalau penjelasannya masih kurang jelas. Thank you for your attention, ma'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.